Ini Lutfi Adha. Sekarang, Bu. Cikarang. Oke. Kemudian Gilang Prastio. Sepertinya belum ada. Anissa Nurrahmah. Oke, belum ada juga. Eko Prasetyanto. Oh. Oke, Pak Eko di mana ini? Oke. Kemudian apa lagi? Irfan Pramudyo. Sepertinya belum join. Encah apa Encah ya? Ada? Belum ada juga. Muhammad Ansori. Oke. Kemudian Nuryadi. Nuryadi. Belum ada. Alfiani Ayuningrum. Oke, ini namanya mirip ya sama Ibu ya. Cuman beda depannya doang. Alfiani di mana ini? Di tabel, Bu. Oke. Kemudian terakhir di absen ada Juni Hantri. Ada Juni Hantri? Oke, jadi ini yang terjauh di kelas E, Nias dan Ketapang ya. Iya, Bu. Oke. Tapi ini suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Jadi suara siapa Jelas, ini Bu. ya? Pak Arif ya? Iya, Bu. Oke. Oke, sudah jelas? Sudah ya? Oke, semua sudah Ibu absen, ada yang belum? Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk absen di si akad sudah bisa semua ya? Udah bisa, Bu. Saya Oke. udah absen, Bu, udah. Oke, nanti Ibu cek kalau yang tidak sesuai, jadi makanya ada absen manualnya ya. Nanti biar Ibu cek sudah match belum sama si akadnya, sudah connect belum di absennya. Oke, Ibu share screen ya. Ini materi yang akan kita pelajari di semester 3 ini ya untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Sudah terlihat? Udah, Bu. Oke. Ini nama Ibu, nomor HP juga sudah ada di grup WA ya. Oke, Bu. Nah, di sini ada 13 materi yang akan kita pelajari di satu semester ini. Ya. Ada gambaran umum akuntansi. Oke, sebentar ya.
Oke, terlihat di layar teman-teman ada? Ada, Bu. Ada Bu, ada. Ada ya, sebentar. Oke, sudah ada ya. Di Sudah. sini materi pertama ada gambaran umum akuntansi. Untuk teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar akuntansi? Belum, Bu. Oke. Di sini yang pertama ada gambaran umum akuntansi, yang kedua ada siklus dan struktur akuntansi. Nah, kemudian ada persamaan dan laporan keuangan. Jadi intinya akuntansi itu ketika teman-teman mungkin ada yang sudah bekerja, kemudian di bagian keuangan itu biasanya kita mencatat transaksi ya. Mencatat transaksi, kemudian kita kelola sampai akhirnya menjadi laporan keuangan. Kemudian materi keempat ada fungsi akun dan manfaatnya. Nah, jadi nanti kita pelajari nih apa itu akun. Kemudian ada membuat jurnal, ini pasti ya dalam akuntansi ini pasti kita membuat jurnal. Kemudian ada jurnal penyesuaian dan penutup. Siklus akuntansi perusahaan jasa, karena perusahaan ini kan banyak ya, ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, ataupun perusahaan manufaktur. Kemudian ada akuntansi perusahaan dagang dan jurnal umum. Nanti kita juga belajar persediaan barang dagang. Jadi bagaimana cara mengelola persediaan barang dagangan. Ini juga penetapannya, penilaian, dan pencatatannya semua ada di akuntansi. Kemudian perusahaan dagang, sistem margin keuntungan, dan akad murabahah. Nah, ini apa? Ini adalah akuntansi yang syariah. Nah, poin 12 ini. Juga dengan poin ke-13, perusahaan manufaktur, akad salam, dan akad istisna. Ya. Oke. Oke, Ibu ganti layar ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Masih kelihatan. Oke, yang pertama gambaran umum akuntansi. Nah, biasa ya, yang pertama ada sejarah perkembangan akuntansi. Nah, ini pertama ahli matematika dari Orde Fransiskan Italia adalah orang yang pertama kali melaporkan tentang praktek metode tata buku berpasangan. Nah, ini nanti di akuntansi kita sering mendengar istilah tata buku berpasangan. Nah, pada tahun 1494 menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetic Geometrica Proportionalita yang di dalamnya memuat cara-cara pembukuan yang sampai kini masih banyak dianut. Jadi gampangnya ya, mungkin teman-teman apa itu metode tata buku berpasangan. Nah, jadi gini, misalkan teman-teman punya usaha nih, Ibu contohkan usaha kecil ya. Nah, usaha toko baju. Nah, itu ketika kita menjual baju, otomatis kita catat ya. Nah, kita catat tuh bukan sekedar penjualan baju satu pieces 50.000. Nah, itu bukan sekedar mencatat seperti itu, tapi kita akan membuat jurnal. Di akuntansi itu akan membuat jurnal. Jadi ketika kita menjual barang, tadi menjual baju, nah nanti kita bikin pencatatannya, namanya jurnal ya. Nah, biasanya jurnal umum, kita bikin pencatatannya ketika kita menjual barang, berarti yang bertambah apa?
kas ya. Jadi kita kan terima uang ya dari customer. Nah, itu secara akuntansi yang bertambah itu kasnya. Kemudian apalagi yang berkurang? Yang berkurang adalah bajunya karena kita jual baju. Jadi persediaan barang dagang kita berkurang. Jadi nanti pencatatannya ketika ada penjualan tadi penjualan baju kita mencatat jurnalnya ada dua akun tadi namanya yang bertambah adalah kasnya karena kita terima uang. Jadi akun kasnya bertambah. Begitu juga dengan persediaan barang dagangnya berkurang. Kita catat persediaan barang dagangan berkurang. Jadi ada dua, kas bertambah, di debit kreditnya itu persediaan barang dagangan. Ini kenapa disebut dengan metode tata buku berpasangan. Jadi ketika ada transaksi, kita mencatat ke dalam dua akun tadi. Misalkan kita jual, berarti kas kita bertambah, yang berkurang persediaan barang dagangan. Contoh lagi misalkan kita beli baju untuk stok. Jadi yang bertambah apa? Yang bertambah persediaan barang dagang kita, yang berkurang yaitu kasnya. Karena kan kita beli baju ya. Nah, itu kenapa disebut dengan double entry system. Sistem tata bukunya berpasangan. Jadi ketika kita mencatat ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Kan transaksi gitu ya. Misalkan tadi menjual baju, jadi yang bertambah apa? Uangnya. Uang di akuntansi kita sebut kas. Ya. Ada kas di tangan, uang tunai yang di tangan kita, ataupun kas yang di bank, kas di bank. Jadi, yang berkurang persediaan barang dagangannya. Jadi ada plus, ada minus. Makanya di akuntansi nanti sering kita dengar istilah laporannya udah balance atau belum, seimbang atau tidak. Gitu. Mulai dari pencatatan awalnya harus benar. Oke, Ibu ganti slide ya, kelihatan. Di sini ada kegunaan informasi akuntansi. Menghasilkan informasi. Jelas. Ujung dari laporan keuangan adalah untuk menghasilkan informasi bagi pihak-pihak yang menyelenggarakannya maupun pihak luar. Kegunaan tersebut berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Akuntansi adalah media komunikasi karena sering disebut sebagai bahasanya dunia usaha. Jadi ujung dari pencatatan kita tadi ya, misalkan Ibu contohkan menjual baju. Nah, pasti kan transaksi itu setiap hari ada ya, entah kita beli, stok, ataupun kita jual. Nah, itu kita catat sampai akhirnya kita proses untuk jadi apa? Untuk jadi laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa? Di akuntansi itu laporan keuangan ada laporan laba rugi. Jadi nanti terlihat nih, dalam 1 bulan kita bikin ya, dari pencatatan awal bulan sampai akhir kita proses, sampai akhirnya, akhir bulan ketahuan labanya berapa. Itu dinamakan dengan laporan laba rugi. Kemudian ada juga laporan perubahan modal. Nah, jadi tiap usaha ataupun perusahaan kan pasti punya modal ya. Jadi ketika labanya bertambah, otomatis modalnya bertambah. Nanti ada juga laporan di akuntansi kita sering mendengar istilah neraca. Nah, neraca ini isinya apa? Isinya aset-aset perusahaan ataupun utang-utang perusahaan. Jadi terlihat, misalkan tadi usaha baju kita punya uang tunai, kasnya berapa. Kemudian kita punya persediaan barang dagangannya berapa. Kemudian kita punya piutang atau tidak. Nah, di akuntansi ini ada istilah piutang dengan utang. Jadi bedakan ya, kalau piutang itu berarti kita yang memberikan utang. Nah, misalkan tadi customer beli baju tapi secara kredit. Nah, penjual itu dinamakan piutang. Tapi kalau misalkan kita mau nyetok barang, kita beli barangnya secara kredit ke supplier, itu dinamakan dengan utang karena kita yang berhutang. Gitu. Jadi nanti di neraca kelihatan, kasnya perusahaan sekian, kemudian persediaan barang dagangnya sekian, utangnya sekian, kemudian aset-asetnya, contoh tanah ataupun gedung. Nah,
itu juga terlihat. Kemudian modalnya berapa juga terlihat nanti di laporan neraca. Jadi nih, akuntansi sering disebut bahasanya dunia usaha karena itu pembukuan itu jadi terlihat ya bagaimana perusahaan itu berjalan. Apakah laba, apakah rugi, apakah utangnya banyak. Nah, itu terlihat dari mana? Terlihat dari laporan keuangan. Oke, di sini ada pengertian akuntansi. Nah, Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai identifikasi, mengukur dan melaporkan untuk memutuskan adanya penilaian dan keputusan yang jelas bagi yang menerima informasi tersebut. Jadi kenapa akuntansi kita sebut sebagai proses identifikasi. Nah, jadi kita sebagai orang keuangan nih, ada transaksi tadi misalkan jual baju. Nah, kita identifikasi, oh ketika